Hai, jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara sehat di masa pandemi, dan juga ada beberapa tips dan trik untuk memperbaiki pola napas dan juga imunitas Anda. Nah, kita mengingat bahwa bulan Maret 2020, pertama kalinya Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia confirm 2 pasien COVID. Sekarang tidak terasa, sudah jutaan orang ya yang sudah terkonfirmasi positif. Meskipun alhamdulillah kondisi sudah semakin baik dan juga vaksin sudah semakin merata. Terakhir sudah 128 juta dosis vaksin tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga mudah-mudahan kita sekarang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang untuk bisa melakukan aktivitas. Namun jangan senang dulu karena COVID belum berakhir, pandemi belum berakhir, maka kita harus tetap fokus untuk menjaga imunitas kita dan menjaga diri kita agar tetap aman, nyaman, dan terjaga dari penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang kita coba melihat COVID, bahwa virus corona ini, atau yang kita kenal sebagai penyakit COVID-19 ini, akan merusak banyak sekali sistem di dalam tubuh kita. Kita melihat bahwa otak akan terkena, ya, otak terkena, kemudian juga jantung terkena, pembuluh darah terkena, bahkan ginjal terkena, begitu juga dengan paru-paru. Karena bagaimanapun juga, paru-parulah yang paling akan mengalami masalah dengan adanya COVID ini. Begitu juga dengan saluran pencernaan. Jadi memang ada reseptor virus yang sama, baik itu di paru-paru dan itu di sistem pencernaan, yang akan membuat orang yang kena COVID berisiko mengalami dua masalah tadi. Satu di sistem pernapasan, dan satu adalah di sistem pencernaannya. Oleh karena itu kita harus lihat, ini adalah paru-paru kita. Paru-parulah organ yang paling akan mengalami masalah ketika Anda mengalami COVID-19. Kita bisa bayangkan ya, paru-paru kita bisa rasakan ketika kita menarik nafas. Kita mengembangkan dada kita, dan kita melakukan exhale atau mengeluarkan napas kita. Nah, gerakan paru-paru inilah yang membuat kita dapat mengisi oksigen kepada seluruh tubuh kita, yang tentunya akan mengalami masalah jika kita tidak bernapas dengan baik. Oleh karena itu, kita bersyukur kita memiliki paru-paru yang baik untuk kita bernapas. Namun, masalahnya adalah ketika ini adalah yang normal ya, yang normal ini paru-paru normal, kita lihat bersih sekali, ini jantungnya, kemudian ini paru-parunya bersih, hitam, kita bayangkan dengan paru-paru pasien dengan COVID. Begitu putihnya. Kita bisa bayangkan, seharusnya bagian paru tadi adalah untuk bisa menyimpan oksigen dan juga melakukan pertukaran udara. Kalau putih ini kemungkinan besar untuk melakukan fungsinya paru-paru tidak akan bisa maksimal. Sehingga seorang yang mengalami COVID pasti dia akan mengalami masalah pernapasan. Sesak napas, rasa tidak nyaman, kemudian rasa cepat lelah, dan semua hal tersebut adalah bagian-bagian daripada penyakit COVID-nya yang itu harus kita atasi nantinya. Nah, kita bisa rasakan sekali lagi, ketika udara masuk ke dalam paru-paru kita bisa rasakan bahwa paru-paru kita akan mengembang. Ya, ketika exhale mengeluarkan udara, paru-paru kita akan mengeluarkan udaranya karena pertukaran oksigen sudah terjadi di dalam diri kita. Itulah kenapa salah satu latihan yang penting ketika Anda pasca COVID ataupun Anda sedang terkena COVID, namun melakukan isolasi di rumah adalah latihan pernapasan. Nanti saya akan sharing latihan-latihan pernapasannya ya. Namun latihan pernapasan dan latihan paling sederhana, namun paling bermanfaat untuk bisa mengatasi permasalahan ketika Anda terkena COVID ataupun mencegah Anda agar lebih maksimal dalam pernapasannya. Yang pertama adalah latihan duduk. Latihan duduk ini sepertinya simpel, namun fungsinya sangat penting. Kalau orang sudah COVID, untuk duduk saja sesak, untuk duduk saja lelah rasanya. Maka kita harus pelan-pelan untuk berlatih duduk. Jika belum bisa, mintalah bantuan, jangan ragu agar kita bisa duduk dengan lebih maksimal dan juga tanpa sesak dan tanpa lelah. Berikutnya adalah latihan relaksasi dan latihan gelang sendi bahu. Ya, ketika ada masalah di bahu, maka akan menghambat pertukaran udara di sini. Karena ketika kita menarik nafas, kita akan terbatas gerakannya. Maka kita harus lakukan gerakan bahu seperti ini untuk memastikan agar bahu kita bisa maksimal dan fungsinya pun akan mensupport dari sistem pernapasan kita. Selanjutnya, mobilisasi dinding dada. Jangan lupa bahwa paru ada 3 bagian, kita bisa ke atas, ya,
kita bisa ke samping, ya. Jangan lupa kita juga bisa ke sisi satunya. Nah, ini hal-hal yang sederhana namun penting untuk kita lakukan. Jadi jangan malas untuk dilakukan di rumah ya. Latihan napas dalam. Ketika latihan napas dalam, kita punya satu otot di sini namanya otot diafragma. Otot diafragma ini adalah otot yang paling penting untuk kita bernapas. Ketika kita bernapas dengan otot diafragma, yang ngembung ini adalah parunya. Jadi kita tarik nafas, ya, kita rasakan bahwa otot perut kita ini mengembang. Nah, itu adalah latihan napas dalam. Dan ini adalah hal-hal yang penting untuk dilakukan di rumah. Terakhir adalah prone position. Research membuktikan bahwa tiduran dengan posisi tengkurap akan sangat membantu untuk kita bisa mengembangkan dada kita. Kita bisa bayangkan, kalau kita telentang, tidur seperti ini, maka dada kita tidak akan bisa mengembang lagi. Namun ketika kita tengkurap, dengan usaha minimal saja, kita akan dapat mengembangkan dada kita dengan maksimal. Nah, jika ingin lebih lanjut, silakan dibuka di YouTube ini untuk bagaimana latihan pasca COVID. Ya, ini penting sekali dan boleh di-share untuk Anda benar-benar bisa belajar. Mari kita lanjutkan. Exercise ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Salah satunya exercise juga akan meningkatkan sistem imunitas kita. Sejak pandemi, banyak orang yang semakin sadar bahwa olahraga itu penting, exercise itu penting. Kita tahu ya, dulu orang sering lari maraton, berlari, semangat bersama-sama. Kemudian sejak pandemi juga, aktivitas seperti olahraga bersama juga sulit untuk dilakukan sebenarnya. Namun, kita bisa melakukannya by online. Ya. Nah, yang sejak pandemi juga meningkat adalah ini, olahraga sepeda. Yang tadinya orang nggak pernah sepeda, tiba-tiba jadi sepedaan. Yang tadinya nggak punya sepeda, ikut-ikutan beli sepeda. Ini suatu hal yang baik. Sebenarnya suatu hal yang baik untuk kita semakin sadar bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik. Kita harus sadar bahwa kita harus berolahraga. Ya, namun ingat, ketika kita exercise, ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah resepnya harus benar. Karena exercise itu disesuaikan dengan setiap orang. Kita nggak bisa paksakan ke orang, sama yuk kayak gue yuk kita olahraga. Ini bagus. Nah, setiap orang memiliki cara exercise masing-masing. Maka ingat 4 hal, FITT. Pertama adalah frekuensinya. Frekuensi olahraga yang ideal adalah 3 sampai dengan 5 kali seminggu. Ya. Kalau berlebihan, nanti mungkin akan menyebabkan masalah pada diri kita. Saya akan sharing setelah ini. Kemudian yang kedua adalah intensitasnya. Kita mau intensitasnya ringan, sedang, ataukah berat? Karena setiap intensitas akan berbeda efeknya kepada tubuh kita. Yang ketiga adalah waktunya. Kita mau pagi, mau sore. Dan yang terakhir adalah tipenya. Ada 2 tipe olahraga secara umum. Yang pertama adalah endurance atau aerobik atau cardio. Kita mau jalan, berlari, bersepeda, berenang, itu semua adalah aerobik atau cardio. Yang kedua adalah resisten. Resisten ini dengan beban. Nah, kita harus tentukan. Namun ingat bahwa prinsip exercise adalah tailor-made. Nah, tailor-made ini artinya adalah kita melakukan olahraga, setiap orang seperti ada resepnya masing-masing. Jangan dipaksakan dan juga jangan ikut-ikutan. Karena orang lain lihat, wah, dia kok olahraganya bagus, kita ikutan, kita samain. Belum tentu tingkat kebugaran kita sama dengan orang lain. Bisa-bisa kita lebih rendah atau mungkin kita lebih tinggi daripada orang yang kita lihat tadi. Oleh karena itu, WHO juga menganjurkan, boleh nggak sih kita olahraga di luar? Nah, WHO menganjurkan, kalau kita sedang sakit, ya, kita sedang demam, batuk, atau bahkan kesulitan bernapas, di rumah saja. Jadi nggak usah kita paksakan kita olahraga. Ya, tapi kalau kita mau keluar, kita mau olahraga, pastikan kita membawa hand sanitizer. Pastikan kita membawa handuk sendiri untuk kita mencuci tangan. Pastikan kita selalu mencuci tangan dan tidak berganti-gantian minum. Ini harus hati-hati. Banyak orang sepedaan setengah jam, namun nongkrongnya 1,5 jam. Sepedaannya baik, namun nongkrongnya hati-hati. Ingat bahwa kita masih berada di pandemi yang mungkin berisiko akan menimbulkan banyak masalah jika kita selalu berkumpul dan melakukan banyak mobilitas. Ini juga sama, kita pastikan ketika kita berada di tempat olahraga, kita melakukan physical distancing. Hati-hati seperti ini ya, kalau terlalu ramai, kita tidak nyaman, kita harus menghindari kerumunan seperti ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam kerumunan yang kita masih tidak tahu apakah masih ada penyebaran seperti waktu itu atau tidak. Nah, satu hal yang penting di sini adalah J-curve. Kita pernah bertanya, dok, kok
dulu itu banyak atlet-atlet yang sebenarnya olahraganya heboh, kok malah meninggal karena COVID. Nah, kurva ini menunjukkan bahwa resiko infeksi akan meningkat jika intensitas olahraganya berlebihan. Kita lihat, kalau intensitas semakin tinggi, ya resiko infeksinya bukan menurun, malah dia akan meningkat. Nah, kita harus hati-hati sekali. Jangan-jangan kita terlalu over, yang kita maunya sehat, malah ternyata imunitas kita akan menurun dan risiko infeksi meningkat. Jadi harus berhati-hati, yang terbaik adalah olahraga dengan intensitas moderate untuk mendapatkan risk infection atau risiko infeksi yang di bawah rata-rata. Ini yang kita harapkan. Nah, begitu juga sebenarnya dari Kementerian Kesehatan menganjurkan, sudah kita olahraga yang moderate saja sehingga kita mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu, hati-hati bahwa ada komorbid atau penyakit penyerta yang terkait dengan COVID. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita berada di dalamnya di sini. Apa saja sih komorbidnya? Pertama, hipertensi. Jadi kalau ada yang punya hipertensi, darah tinggi, hati-hati. Ada yang punya diabetes, hati-hati. Ada yang punya jantung, hati-hati. Ada yang punya masalah PPOK, hati-hati. Ya, yang lain-lain kita juga harus hati-hati agar kita terhindar dari masalah-masalah yang kita tidak harapkan. Nah, maka sebelum kita olahraga, pastikan kita mengukur dulu kondisi diri kita. Kita lagi sesek nggak? Kita lagi lelah nggak? Kita lagi capek nggak? Kalau lagi capek, sudah nggak usah dipaksakan. Istirahat dulu, istirahat lebih penting. Adakah keluhan lain seperti ini, misalnya nyeri dada? Kalau udah nyeri dada, sudah jangan dipaksakan, istirahat saja. Kemudian apakah ada pusing, apakah ada keliengan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita periksa secara objektif. Apakah kita sadar penuh, bagaimana nadi kita, dan bagaimana respiration rate kita. Normalnya, napas normal setiap menitnya adalah 12 sampai dengan 20 kali. Kalau kita lebih dari itu, hati-hati. Jangan-jangan over. Sebaliknya, kalau kita kurang, mungkin ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Begitu juga dengan nadi kita. Normalnya adalah 60 sampai dengan 80 kali. Kalau berlebihan, berarti kita terlalu lelah. Kalau kurang, maka kita harus tingkatkan sesuai dengan range normalnya. Nah, sebagai penutup, pastikan bahwa kita menentukan olahraga kita mau buat apa. Set your goals. Jangan sampai kita olahraga sembarangan-sembarangan. Namun kita harus tahu, oke, kita mau sehat, kita mau meningkatkan endurance kita, maka kita dapatkan olahraga yang baik. Yang kedua adalah cari tempat yang terbaik. Ya, tempat yang terbaik nggak harus outdoor, bisa juga indoor. Yang pasti jangan sampai yang ramai-ramai sekali. Kemudian tetap physical and social distancing, ya. Yang terakhir adalah ikutin protokol yang terbaik. Dan ingat bahwa olahraga akan memberikan kebaikan jika kita melakukannya dengan baik juga. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis diagnostik fisik dan rehabilitasi dalam channel Dr. Aib.